Tonton video ini jika kamu seorang karyawan atau pegawai dengan penghasilan bruto setahun lebih dari 60 juta rupiah dan sedang bertanya-tanya, gimana sih cara lapor SPT tahunan? Sekarang udah bukan zamannya lagi ambil cuti atau izin ke atasan dan antri panjang di kantor pajak. Kawantek Center bisa lapor SPT tahunan secara daring atau online melalui gawai masing-masing. Jadi gak harus capek-capek datang ke kantor pajak lagi deh. Sini, Min TC kasih tahu. Selamat datang di Tax 101, serial edukasi perpajakan Tax Center PKN Stan. Sebelumnya, pastikan dulu ya kawan Tax Center sudah mempunyai akun DJP online dan gak lupa sama passwordnya. Catat ya, ini dokumen-dokumen yang perlu kawan Tax Center siapkan. Agar kawan Tax Center mudah memahami, Min TC akan kasih ilustrasi terlebih dahulu. Berikut ini adalah bukti potong 1721A1 yang diberikan oleh perusahaan X kepada Budi dan bukti potong 1721A2 yang diberikan bendahara Kementerian X kepada istri Budi. Mari kita mulai. Buka laman pajak.go.id. Klik login. Login menggunakan akun DJP online. Pilih menu lapor. Pilih e-filing. Pilih buat SPT. Pilih sesuai kondisi kawan Tax Center. Di sini, Min TC akan isi sesuai dengan ilustrasi Budi. Karena pekerjaan Budi adalah pegawai, maka pilih tidak. Karena status kewajiban perpajakan Budi adalah kakak, alias Budi dan istri hanya memiliki satu NPWP, maka pilih tidak. Karena penghasilan Budi lebih dari 60 juta rupiah, maka pilih tidak. Pilih tampilan form sesuai preferensi kawan Tax Center. Di sini, Min TC pilih dengan bentuk formulir. Klik SPT 1770S dengan formulir. Pilih tahun pajak dan status SPT yang akan dilaporkan. Pada lampiran 2 bagian A, isi penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja dianggap final. Maka, berdasarkan ilustrasi, kita isi sebagai berikut. Pada sumber atau jenis penghasilan, pilih nomor 13, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Pada DPP atau penghasilan bruto, isi dengan jumlah penghasilan bruto sesuai dengan yang tertera dalam bukti potong A2 milik istri Budi. Pada PPh terutang, isi dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong sesuai dengan yang tertera dalam bukti potong A2 milik istri Budi. Klik tambah lagi jika kawan Tax Center memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final yang lain. Jika sudah selesai, klik lanjut ke daftar harta. Pada lampiran 2 bagian B, klik harta pada SPT tahun lalu untuk mengimpor daftar harta yang sudah kawan Tax Center isi pada SPT tahun pajak sebelumnya. Lalu, ubah atau hapus atau tambah sesuai dengan kondisi kawan Tax Center per 31 Desember tahun pajak yang dilaporkan. Misalkan kawan Tax Center membeli logam mulia pada tahun 2023, maka tambahkan logam mulia tersebut pada daftar harta dengan mengisi kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Jangan lupa isi harga perolehan dengan harga saat membeli harta tersebut ya kawan Tax Center. Nah, isi yang lengkap ya kawan Tax Center. Daripada nanti kawan Tax Center harus menjelaskan ke kantor pajak karena nggak mengisi harta dengan lengkap, ya kan? Jika sudah diisi lengkap, klik lanjut ke daftar utang. Pada lampiran 2 bagian C, klik utang pada SPT tahun lalu untuk mengimpor daftar utang yang sudah kawan Tax Center isi pada SPT tahun pajak sebelumnya. Lalu ubah atau hapus atau tambah sesuai dengan kondisi kawan Tax Center pada 31 Desember tahun pajak yang dilaporkan. Ubah nominal pada kolom jumlah dengan jumlah sisa utang yang masih harus dibayar. Jika misalkan Budi menambah hutang di tahun 2023, maka klik tambah dan isi kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlah. Jika sudah selesai, klik lanjut ke daftar tanggungan.
Pada lampiran 2 bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Apabila terdapat anggota keluarga, klik tambah, isikan nama, NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Isikan penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Pada lampiran 1, bagian A. Jika ada ya. Isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pada lampiran 1, bagian B. Jika ada, misalnya beasiswa, warisan, sumbangan, dan sebagainya. Pada lampiran 1, bagian C. Isikan pemotongan atau pemungutan PPh yang telah dipotong perusahaan sesuai dengan bukti potong yang diberikan oleh perusahaan dengan klik tambah. Karena Budi hanya bekerja sebagai pegawai perusahaan X dan hanya dipotong atas penghasilannya sebagai pegawai tersebut, isikan jenis pajak dengan pasal 21. Isi NPWP pemotong atau pemungut pajak, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sesuai dengan bukti potong dari perusahaan. Kemudian klik simpan. Jika kawan tax center memiliki bukti pemotongan atau pemungutan lain, dapat diisikan dengan klik tambah. Jika sudah selesai, klik selanjutnya. Isikan status perkawinan sesuai dengan kondisi kawan tax center. Pada induk bagian A, penghasilan neto. Isi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dengan penghasilan neto yang diambil dari bukti potong kawan tax center. Isi penghasilan neto luar negeri jika ada. Isi zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayarkan kepada badan atau lembaga yang disahkan atau dibentuk pemerintah. Harus dengan bukti setoran yang sah ya. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka bisa dikosongkan saja. Klik lanjut ke B. Pilih penghasilan tidak kena pajak atau tanggungan dengan PTKP sesuai dengan bukti potong, lalu klik lanjut ke C. Klik lanjut ke D. Isi PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri jika ada. Kemudian, lewati nomor 13 dan 14 apabila kawan tax center tidak mengangsur bulanan PPh pasal 25. Jika kawan tax center hanya memiliki penghasilan dari satu perusahaan dan sudah dipotong PPh pasal 21-nya, maka pastikan status pada nomor 16 adalah nihil. Jika kawan tax center sudah yakin mengisi dengan benar data-data di atas, maka centang setuju dan klik selanjutnya. Cek lagi apakah sudah sesuai dan pastikan catatan lengkap. Ambil kode verifikasi dengan klik tombol kuning di sini. Kawan tax center bisa memilih by email atau by SMS. Klik OK dan periksa email masuk dari Direktorat Jenderal Pajak pada email kawan tax center. Isikan kode tersebut pada kolom masukkan kode verifikasi dan klik kirim SPT. Bukti penerimaan elektronik akan masuk ke email dan pelaporan SPT tahunan telah selesai. Dengan e-filing, lapor SPT tahunan gak perlu lagi ambil izin atau cuti. Cukup dengan gawai, kamu bisa lapor SPT dengan mudah, kapan saja dan di mana saja. Yuk, tunggu apa lagi? Laporkan SPT tahunanmu dengan e-filing.